Halo Sobat Beken, balik lagi sama Kansa di podcast Road to Satpol. Kali ini Kansa dan tim lagi ngedatengin di kecamatan yang deket-deket dari kantor aja, yaitu kecamatan Karawang Barat. Tepatnya di Kelurahan Karawang Kulon. Oke, nah sebelumnya Kansa bakal ngebahas tentang yang masih kita jadi hot trending ya, yaitu adalah stunting. Kenapa? Karena memang sedang digadangkan dari BKKBN. Kali ini kan saya bakal bahas tentang dapur sehat anak stunting atau program dahsyat. Nah, ada siapa yang bakal nemenin Kansa kali ini? Boleh langsung kenalan aja. Kali ini dari Bapak siapa? Pak Lurah. Pak Lurahnya dari Karawang Kulon nih. Terima kasih Bapak udah mau menyempatkan ya. Dan juga Pak siapa? Pak Lurahnya? Pak Saipudin. Pak Saipudin. Jadi Pak Lurah di sini bakal nemenin Kansa menceritakan Karawang Kulon itu sejauh mana dari program dahsyatnya. Lalu ada Ibu siapa? Bu Desi. Bu Desi sebagai Tim masak. tim masak dari dari Dapur Dahsyat. Karawang Kulon. Oke, dengan Ibu siapa? Bu Umi, Bu Umi dari kebetulan dari tim distribusi. tim distribusi. Jadi tim dahsyat ini ada tim masak, tim distribusi, ada yang lainnya? Ada Tim promosi. Tim promosi. Berarti ada 3 nih Iya. timnya. Oke. Lanjut, Kansa bakal kenalin dari program dahsyat itu apa sih? Boleh dijelaskan dulu dari Pak Lurah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saipudin, Lurah Karawang Kulon. Ingin menginformasikan kepada semuanya terkait masalah program dahsyat dapur sehat atasi stunting. Berawal dari informasi dari penyuluh KB atau DPP KB bahwa kita akan kedatangan kunjungan dari PT Nestle. Oh, Itu PT Nestle Indonesia, yang mana pada saat itu pencanangannya yaitu di sekitar bulan September 2022, dan kunjungan yang pertama kali itu ke Kampung KB yang lokasinya di Poponcol Kidul RW 02 gitu ya. Dan saat itu disampaikan oleh pihak Nestle, PT Speak, kemudian dari BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat, bahkan dihadiri dari DPKB Kabupaten Karawang dan kader Posyandu, bahwasanya ada kegiatan yang nanti lokusnya di Kelurahan Karawang Kulon, yaitu program dahsyat. Tentunya program dahsyat ini yaitu dalam rangka untuk percepatan penurunan angka stunting, yang mana memang di Kelurahan Kulon sebetulnya bukan lokus, tetapi memang terdapat indikasi balita stunting di Kelurahan Karawang Kulon. Nah, setelah itu kita berbincang-bincang dengan pihak yang hadir di situ, dan dilanjutkan kemudian beberapa selang waktu minggu yang akan datang itu dilanjutkan kembali terkait program dahsyat itu. Jadi pada intinya kita juga merasa kaget ketika di Karawang Kulon ternyata ada balita stunting gitu ya Bu ya. Tapi kota ya di kota ternyata ada yang ya. Akhirnya informasi itu saya sampaikan kepada pihak Puskesmas Karawang Kulon, dalam hal ini seksi UPTD Gizi. Ternyata benar data yang diperoleh adanya balita stunting di Kelurahan Kulon yang tersebar di wilayah-wilayah yang ada di posyandunya gitu Bu. Jadi selama ini program pun berjalan dengan baik Pak. Ya, alhamdulillah dari September ya Pak ya. Kita mulainya itu awal September, itu masih dalam pembahasan. Kemudian pembentukan tim. Kemudian setelah itu juga ada pelatihan. Pelatihan memasak. Masak apa aja yang sesuai dengan gizinya ya Pak ya. Sesuai gizi oleh ahli gizi dari IPB ya. Nah, kemudian setelah itu dari data yang kita peroleh sebanyak 31 balita stunting itu 31 ya. Itu hanya di Karawang Kulon Pak? Iya, hanya di Karawang Kulon. Itu diantaranya yang 27 balita diintervensi oleh PT Nestle, kemudian 3 kondisinya sudah pindah rumah, 1 menolak karena dia merasa mampu gitu. Ya.
dalam kondisi ekonominya Dalam- dan lingkungannya Yang dimaksud di sini dia menolak karena mampu gitu ya, bukan berarti kan kebanyakan mungkin mereka yang tidak mau itu yang kebanyakan memang kondisi ekonominya kurang, Iya. tapi ini mah kondisinya mampu. ya makanya Ya artinya dengan masak seperti itu menolak gitu. iya gitu. benar-benar. Jadi ada bantuan pun Ada, ya udah nggak ya, apa-apa kita ya, masih gitu. sanggup gitu ya Pak Ya. ya. Tapi tetap untuk di di edukasi ya Pak ya. Ya, Untuk diedukasi. tetap, melakukan apa yang seharusnya dalam penekanan stunting ini gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, kita masuk ke perihal tentang dapur sehat anak stuntingnya dari tim ya Pak ya, dari Dapur timnya. sehat atasi stunting. Iya maaf, dapur sehat atasi atasi stunting. Stunting. Oh, jadi salah ya aku, gak grogian. Oke, jadi dari tim dahsyatnya Bu Desi dan Bu Umi, perihal apa sih kesehariannya dari tim dahsyatnya, terus dari ada berapa tadi timnya, juga orang-orangnya, terus rutinitasnya, dan ada jadwal kah? Gimana Ada. coba? Dalam seminggu itu kita masak 3 hari, 3 hari dalam seminggu. Iya. Hari apa aja tuh Bu? hari Selasa, Rabu, sama Kamis. Rabu dan Kamis. Iya. Oh, jadi dekat ya. Setiap jam 7 kita udah standby di kelurahan untuk masak. Oh, jadi masak di kelurahan. Iya, Ada posnya kah atau memang di ada dapur khusus Oke. yang sudah direnovasi Oke. Itu biaya dari dari Nestle. PT Nestle. Nah, oke, terima kasih PT Nestle yang udah menjadi mitra dari Karawang Kulon ya. Iya. Oke, lanjut Bu, boleh. Kita sebelum kegiatan masak persiapan dulu dari beras harus ditimbang, dari ayam harus ditimbang, telur berapa biji harus dihitung terlebih dahulu, wortel, kol harus sesuai dengan Takarannya ya, takarannya dari ya. gizi itu. Oke. Ya. Itu berarti dari gizi itu udah mengeluarkan setiap harinya Iya. beda-beda menunya Bu. Iya, beda-beda. Beda-beda, Oh, apa Hmm. seharinya ini, besok beda lagi? beda lagi, Beda lagi. iya, Jadi bervariasi. bervariasi setiap hari. Supaya tidak bosan itu. Iya. Benar-benar. Lalu sistemnya gimana kalau di dalam dapur sehatnya itu Ibu? Memasaknya? Sistemnya Mm-mm. setelah kita memisahkan menu, kita persiapan masak. Mm-mm. Udah selesai masak, kita packing, menyiapkan menyiapkan Makanannya makanannya, ya, untuk di didistribusikan. packing, Iya. iya. Ada berapa tim dalam satu tim dapur masak? Ya, Kalau masak setiap hari 3 orang, Setiap hari. Iya. Jadi dalam 3 hari itu 3 orang. Itu ada shiftnya enggak, atau enggak? enggak Tim satu ini hari satu 3 hari. orang. Oh, satu hari 3 orang. Tapi Beda-beda. beda-beda. Setiap hari beda-beda. Berarti ada berapa total Bu orang yang 9. Ya, kurang lebih 9 orang. Sembilan. atau 9 9 orang. orang. Berarti seminggu tuh 3 kali. misalnya ibu hari apa gitu jadwalnya Iya, gitu. Jadi gantian. gantian minggu Gantian. depan lagi Bu Iya. masak. Jadi apa? Bergiliran. Bergilir. Gitu. Nanti kan kalau sudah di packing itu ada tim distribusi yang mengantarkan. Kebetulan kan kita ada 2 lokasi tim Iya. distribusi. Pertama yang satu di kelurahan, yang satu lagi di wilayah Poponcol. Poponcol itu Diantar jaraknya gitu. berapa? Jaraknya lumayan Lumayan jauh. Berapa tuh? lumayan kalau misalnya untuk pakai kendaraan mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Oh, Kalau itu untuk gitu. membagikan. Iya, untuk Iya. membagikan. Itu door to door membagikannya Enggak. atau Kalau misalnya itu timnya tim pos ya, posko. Jadi pos berupa pos di kelurahan ada posnya. Nanti ibu balita itu mengambil ke kelurahan yang di sekitar kelurahan. Misalnya dia di Yang Paledang, terdekat dari lokasinya. Ampera, Kalau yang jauh terus ya diantar. dari Anjun, mungkin ini kan yang terdekat aja. Yang di Poponcol itu dari Jebuk sampai Poponcol Kalir Poponcol Kidul. Jadi diambil oleh ibu balita. Kadang dari ibu kader juga ada yang ngambil untuk mengantarkan. Jadi 2 kali ya itu udah nyampe ke pos baru Iya. lagi ya. Oke. Diantarin. Berarti distribusinya itu di jam berapa tuh Bu biasanya? Kalau biasanya jam makan siang, Jam sekitar makan jam siang. 11 atau setengah 12 Iya. itu sudah sampai Udah di siap berarti tim Iya. masak tuh udah selesai. Udah selesai, jam 10 udah selesai. Oke. Jadi udah tinggal packing, didistribusikan di jam 11 sama 12-an lah ya untuk keliling didistribusikan gitu. Itu bentuknya tempat makan yang Terai, dibagi box Box makan. nanti dikembalikan. Iya. Iya. Kita mempunyai 2 box makan. Nanti kalau misalnya diantar itu nanti kembalikan yang satunya lagi. gitu. Yang satunya enggak. Iya, nanti besok buat besok lagi. Oke. Jadi dari 3 hari itu sudah terus berjalan sampai sekarang. Enggak, Nah, sekarang udah udah akhir Selesai pada bulan Desember.
Kan selama Terakhir Desember. 3 bulan. Oh, 3 bulan 3 doang. bulan. Jadi September, Oktober, 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 November, dari- Desember. Iya. Iya. Berarti sekarang udah ya. selesai. Oke, dari cerita-cerita Ibu yang tentang distribusinya dan juga teknisnya, dari dua hal ini ada gak kendalanya sih Bu selama Ibu tuh lagi bertugas? Ada Pendistribusian aja. ada sih dari hal distribusi, kendalanya dari cuaca hujan. Pasti kan anak-anak sudah nunggu, pasti terlambat. Iya. Pernah terlambat Bu itu? Pernah. Terus Pernah gimana tuh sih, anak-anaknya sekali. sampai kayak apa nih Bu gitu? Biasanya kan gini, kalau misalnya hujan itu kan kita jam 11 sudah membagikan mungkin ya. Jam 11 itu sudah ada yang mengambil, ada yang dibagikan. Lalu kan kita juga nggak bisa menyalahin hujan. Iya, nggak bisa diatur ya Bu ya? Iya, Bukan nggak bisa diatur. Nara. Itu ketika Iya. hujan, ya otomatis kalau distribusi terlambat ya. Ya seperti ke Poponcol Kidul kan, ke Poponcol Kidul Lumayan. Lumayan jaraknya. jaraknya. Terus yang ditempuhnya sulit juga nggak Bu? Atau Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kan kendalanya hujan itu kan kadang-kadang pakai motor yang distribusi itu pakai motor ya. Biasa Gitu bawa ya. berapa Bu paling banyak? Kalau buat ke Poponcol itu cuma 11 Oh, 11. sasaran. Iya. Tapi tempatnya berjauhan, lokasinya berjauhan, rumahnya berjauhan. Berarti Ibu door to door kalau ke rumah-rumah mah? Enggak, Oh, tetap ke posko. iya, ada ibu balita yang mengambilnya. Oh. Cuma kan kalau misalnya hujan itu kan Berarti kendala. harus door to door. Betul. Iya, iya. Jadi mereka juga sulit ya datang ke kita juga. Jadi gimana caranya nih kan? Kadang-kadang kan kalau seperti saya kan mak begini kan nggak bisa naik motor. Oh gitu. Jadi sama siapa Bu dia? Jadi kita telepon tim yang lain yang itu. Saling Ada- bekerja saling sama, bekerja sama. Jadi sesama mereka kader. pakai jas hujan atau pakai payung ya. Kita istilahnya mengantarkan ke rumah gitu. Takutnya kan ibu balitanya nggak bisa ngambil, jadi kami antarkan lewat yang bapak-bapak yang di tim distribusi itu Untuk diantarkan ke keantarkan. sana. Betul. Tapi itu ada komunikasi ya Ada. sebelumnya. Iya, Itu ada grup. Iya, Ada grupnya. ada. Jadi kalau misalnya ini kurang ini, tinggal oh maaf ya, yang di kelurahan tolong ini kurang, nanti tolong diantar. Alhamdulillah kalau misalnya itu kompak. Alhamdulillah. Berarti benar-benar ya tersampaikan juga, terrealisasikan dan Iya. benar-benar real ya. Jadi Iya. apa yang itu diinginkan. Oke. Dari permasalahannya yang udah diceritakan, dananya dari mana sih untuk bisa sampai kayak gini gitu ya? Boleh tahu? Ya kalau misalnya dana untuk pengolahan makanan kan sudah ada dari Nestle. Ya, itu Iya, bagiannya dari Nestle. Nestle. Kalau untuk Dari hal yang lainnya, asli hal lainnya ya dari kami ini gitu. berarti dari Kenapa, Bu? ini ya kader apa gimana? Maksudnya kan dalam dari tim kami- pendistribusian Ah, ah. atau maaf ya, Ya. itu bahan bakar mungkin ya di Ya, situ bahan ya itu bakar. tidak termasuk Transport lah dalam- gitu ya. Iya, tidak transport termasuk dalam anggaran Iya. Nestle. Jadi sendiri. sendiri. Wah, itu dari mana Pak kalau boleh tahu nambahin? Sendiri. Ada. Sendiri, Beneran uang ada pribadi. Iya. Pribadi, Iya. 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 Jadi tim distribusi Tim. udah Iya. Tim. Jadi tim kami kan mempunyai kan ada tim ya. Udah dibentuk kemarin tuh tim Geber Kuat. Nah, apa tuh? nah Tim apa? Geber kuat. Geber kuat. Boleh coba diterangin itu geber kalau kuat tim apa tuh? itu kan dibentuknya namanya itu yang dapur dahsyat yang ada di Karawang Kulon itu namanya tim Geber Geber Kuat, yaitu Gerakan Gerakan bersama, bersama, kurangi, atasi stunting. di Karawang Geber Kulon. kuat. Iya. Iya, geber kuat. Gerakan Bersama, Kurangi, kurangi, atasi stunting. Jadi kuat gitu ya. Kuat. Oke. Gerakan bersama, kurangi, atasi stunting. Oke. Iya. 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 boleh. Geber kuat. Gerakan bersama Kurangi, atasi stunting. Ih, seru. Oke. Itu dari mana, Bu? Ya, Dari edukasi. pembekalan kita spontan mungkin ya, Oh, spontan biar lebih biar semangat. semangat lagi, itu Benar-benar. semangat kita gitu. Jadi tagline ya, jadi tagline. Iya. Iya. Kalau geber kuat gitu ya. Iya. langsung Iya. Gerakan bersama atau kuat apa? Kurangi Kurangi, atas atasi stunting. Sahabat Bapak Iya. bisa punya apa, kader-kader yang Kader ternyata wah gitu ya. Hmm. Baik dari semua yang diceritakan dan geber kuat ini, Pak, dari program dahsyat ini menurut Bapak
ada yang perlu diperbaiki kah atau kurang lebihnya lah gitu dari program ini apa sih Pak? Kalau menurut pengamatan saya sebetulnya alhamdulillah ya cukup baik dan kompak dari kader juga, tidak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah seperti tadi dalam hal pendistribusian, oleh karena Masih bisa itu diatasi, ya masih bisa diatasi segala sesuatu terkait masalah kegiatan ini memang langsung diintervensi oleh PT Nestle, termasuk di dalamnya renovasi ruangan, kemudian buat pembelian peralatan masak, semuanya ditanggulangi ya. Gitu Ya, alat makan semuanya ditanggulangi oleh PT Nestle. Jadi kita terima kasih kepada PT Nestle yang memang mensupport kegiatan kita selama di dapur kader. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalaupun ada masalah seperti tadi kita juga teman-teman para kader dengan kegiatan seperti ini kita alhamdulillah gitu ya, ada perhatian dari pelaku usaha dalam hal ini PT Nestle yang begitu memperhatikan terkait kondisi kesehatan ibu dan balita dengan programnya yang namanya Dasar itu. Gitu, Bu. Dari program ini kurang dan lebihnya alhamdulillah ya Pak ya masih bisa diatasi, dan lebihnya juga alhamdulillah terima kasih kepada PT Nestle yang sudah membantu ya untuk menurunkan angka stunting. Tapi Pak, dari hasil program dahsyat ini ada dampaknya enggak sih? Ya jelas ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa data yang termasuk balita terindikasi stunting itu dari 27 itu menurut hasil daripada penimbangan baik dari kader Posyandu bersama UPTD Puskesmas, kemudian juga dari IPB terkait masalah penimbangan itu kondisi balita sekarang itu mengalami peningkatan berat badan dan tinggi badan. Ya kalau versinya dari Puskesmas itu langsung by name by address ya. Tapi ketika hasil dari IPB itu tidak by name by address, tetapi di situ bentuknya analisa. Ya, jadi bentuk analisa, jadi tidak bisa langsung diketahui berat badan tinggi badan ya Bu ya. Kemarin banyak mempengaruhi tentang pola asuh, kebiasaan, lingkungan di rumah, kemudian makanannya apa. Jadi memang nggak bisa, tapi secara keseluruhan Pak Profesor Ali ya, Ali Homsan itu menyampaikan bahwa ini sudah ada kenaikan, apalagi kalau diberi makannya itu lebih dari 3 bulan. Apalagi setiap hari. Apalagi setiap Karena hari. kan cuma 3 hari ya, Iya. itu pun sudah meninggal. Gimana lagi kalau terus-terusan ini setiap hari dan juga berkepanjangan, tidak 3 bulan lah ya Bu ya. Tapi ya mungkin dari itu pun bisa diberikan resep-resep dari grup itu untuk diperpanjang, walaupun tidak dari kader ya, dari tim dahsyat, tapi mungkin bisa berkepanjangan lewat WhatsApp yang grupnya gitu kan. Berarti dampaknya sudah terlihat ya Pak dalam 3 bulan ini. Dari 27 itu sudah ada berapa? Ada peningkatan. Ada peningkatan. Semua rata? Ya, Tidak, semua tidak kalau gimana? ada berapa? Ada yang 19. normal 19. Ada yang normal naiknya, semua rata semua naik itu 19 anak. Tapi sisanya masih ada yang masih tetap ada, gitu ya. masih Masih tetap. belum ini ya. Karena mereka semua ada riwayat mungkin ya, ada ada Iya, dari penyakit. ada penyakit bawaan. Misalnya contohnya Ya, kemarin yang ada di Paledang itu ya, yang varisi itu kan penyakitnya bawaan dari bayi mungkin ya. Dari bayi. Tapi emang klinis udah ditangani oleh kesehatan mungkin. Jadi kami memberikannya dengan secara dilumatan atau di blender. Di blender Jadi susah makanannya. naik berat badannya. Tapi alhamdulillahnya si ibu balitanya itu Antusias banget. ya, rajin, perhatian ya. itunya untuk mengambil makanannya, untuk memperhatikan makanannya. Gitu. Jadi terbantu sekali dengan ibu balita yang ada di stunting, balita stunting. Jadi sejauh ini walaupun 19 pun udah cakupannya berapa ya, 1 banding berapa tuh udah naik lah ya gitu ya Bu ya.
Jadi sampai saat ini dampaknya sudah terbukti baik dari program Dahsyat. Nah, coba nanti lebih lagi ya Bu, berarti ya nanti bolehlah secara kita nggak ngasih distribusi tapi kita ngasih ilmu ya Bu ya, ngasih perhatian secara tidak langsung, karena kan seperti itu kan mungkin dampaknya menjadi lebih baik untuk kelurahan Karawang Kulon ya. Ternyata nanti kalau misalnya kita ada recheck lagi nih Pak, gimana kan gitu ya, berarti harus terus disiapkan aja komunikasi secara jarak jauhnya. Tapi aku pengen tahu juga nih Bu, menunya biasa aja, menunya biasanya apa aja gitu. Kalau ini yang bisa jadi contoh, siapa tahu teman-teman yang belum tahu nih, karena kan udah ada dampak ya, ternyata udah dampak baik. Nah, salah satu menu yang memang mungkin favoritnya dari anak-anak, maksudnya Bu bikin ini lagi dong gitu, ada itu sih chicken ayam katsu. Chicken katsu, Iya. chicken katsunya. Kalau misalnya dari gizi, chicken katsu yang berbentuknya ditambah apa itu ada nggak Bu? Ya, Yang itu lain bisa sayur. Biasa. Enggak sih, kalau misalnya itu nanti kan dikombinasi dengan sayur. Iya, Jadi sayuran. Jadi masakan sayuran tuh kalau misalnya itu kan satu piring lengkap gitu ya, satu piring lengkap. Isinya ada apa aja? Ya, ada misalnya ada sayur, ada Buah, ada susu. gitu. Nanti kan satu pack itu kan udah ada susunya, misalnya susu, ada buahnya, ada sayurnya, Ada ayamnya. Ikannya, ya ikan tuh kadang ada Iya, kadang ayam, iya. ikan, daging gitu Iya. ya. Oke, berarti yang favorit itu chicken katsu ya. Iya. Saya juga senang kalau chicken katsu. Iya ya, baik. Oke, udah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesan dan pesan atau harapannya Pak ya. Boleh dari Ibu Kader dulu nih, punya kesannya dulu. Kesannya apa nih Pak Bu selama seperjalanan menjadi kader Dahsyat? Kesannya boleh nggak, jangan sungkan-sungkan. Kesan. Kesannya sih kita jadi nambah pengetahuan, nambah pengalaman, nambah semangat, saling membantu, saling kompak sama teman. Dan ngerasa bisa membantu tuh Iya. happy ya gitu. Jadi bisa masak apa sih yang belum Yang belum pernah dimasak Iya. jadi bisa masak, apalagi udah berdasarkan ahli gizi lagi ya Bu ya. jadi Itu diterapin di rumah ya Bu. Jadi diterapin di rumah. Oke, jadi benar. diikutin. Gak rugi ya Bu ya, nggak pernah Kita rugi. ada itunya loh Apa Teh. tuh? Setiap masak gak boleh pakai perhiasan, harus jarum pentul, harus pakai celemek, masker. Berarti ada apa ya, Ada peraturan safety bang. gitu ya. Ada peraturan dari benar. Bagus. makanan nggak boleh ditaruh di lantai. Setiap kegiatan nggak boleh ditaruh di lantai makanannya. Iya. Kalaupun ini juga Walaupun sudah pakai terkemas pakai box makanan itu tetap nggak boleh. kita nggak boleh Iya. di bawah gitu Iya. ya. Ada apa tuh? Boleh tahu gak Bu? Karena takut ada kuman, ada serangga mungkin dimasuk ya. Jadi Walaupun nyimpen ya. iya. Duh, kita biasa ngeles ya Bu kalau makan. Jadi nggak boleh duduk di bawah ya kalau makan. Oh gitu, ternyata baru tahu makanannya nggak boleh simpen di bawah karena Iya. takut ada mungkin bakteri Sebelum lain masak yang- juga kita harus cuci tangan dulu. Iya, SOP-nya Iya. baik berarti ya. Iya. Biasanya aku lihat kayak gitu di pabrik doang. Ternyata di sini diterapkan juga. Iya. Ya. Berarti nggak hanya Memang di Karawang. standar kita standar masak PT Nestle. Iya, Oh, PT jadi Nestle di- hygiene-nya itu banget, top banget. Iya. Nestle. Sampai sebuah pabrik ya, sebuah PT pabrik ya. Mm-mm. Jadi apa namanya? Jadi bersih walaupun Iya. itu pabrik. Benar-benar. Jadi benar-benar Walaupun bersih. itu dapur secara dadakan, tapi itu harus bersih gitu ya, Iya. sesuai SOP-nya, karena itu yang diharapkan pun jadi terrealisasikan kan ya Bu ya. Kan berkat juga ibu-ibu yang udah mau menjaga gitu, konsisten. Itu suka dipantau Bu selama ini sama Nestle. Itu Suka. kan ada tim stick di sana. Jadi pemantauannya, Ada pendampingannya pendampingan. ada dari tim stick Indonesia. Jadi itu mereka mengarahkan kami istilahnya harus seperti ini. Jadi sudah ada yang monitoring mungkin ya, selain dari puskesmas, dari gizi puskesmas juga itu dipantau PT Nestle juga sering berkunjung ke dapur. dapur. Iya. Tapi setiap apa ininya Ya, datangnya. ya kita tidak tentu. Oh, tidak tentu. Jadi Tidak tentu. aduh, Jadi- kayak gerbek ya. Iya, gitu. Jadi Takutnya ini Ada ya, edu- gitu. ada edukasi juga sih Iya. Teh.
Iya. Makanya Jadi kita ke- beri pelatihan masaknya, Latihan masak, edukasi gizi, gizinya, edukasi ibu Kebersihannya. hamil, banyak. Alhamdulillah ada Kader-kadernya ini Iya. ya. Nanti begitu pula kadernya menyampaikan kepada para Para ibu ibu-ibu balita. balita dan yang lainnya. Iya. Oke. Kesannya sangat mantap karena perkembangannya berdampak pada kita juga yang Iya. menjadi kader ya. Iya. Benar-benar nggak pernah rugi emang kalau bergabung dengan KB. Iya benar, karena nggak hanya KB tapi ya semuanya menjadi sektor kita ya, pegangan kita untuk mengembangkan, untuk menghasilkan SDM yang baik. Oke, boleh ke pesannya. Untuk Pesannya buat siapa aja lah, boleh Bu. Misalnya mungkin kalau misalnya masih ada balita stunting, kalau misalnya boleh diteruskan ya teruskan. Namun kan Oke. kita memerlukan segala Bantuan lagi, bantuannya ya, atau dukungannya, Iya, istilah benar. pendampingannya. Ya kita kan Siap ya. siap. Kita kan, siap. kan? Iya kan. Kita Karena- siap jika ada yang mau Membantu. baik, karena kita baik, punya baik. fasilitas, Iya, karena kita sudah udah punya punya SDM. Istilahnya. Iya, apalagi kita sudah terpercaya ya, Iya. sudah berlisensi malah kalau istilahnya, karena udah pernah pembelajaran, pelatihan dan yang lainnya. Iya. Jadi tinggal kita ada yang support. Nah, Iya. boleh ya pesannya. Siapa ada yang mau support? Atau selain Nestle? Oke. Ya, pertanyaan Baik. lain boleh. Baik, tadi udah masalah pesan-pesannya dari ibu-ibu kader, dari tim dahsyat. Oke, sekarang boleh Pak pesan dan pesannya Pak, untuk program dahsyat dan masyarakat. Kalau pesannya, saya sangat bersyukur dan bangga punya kader dahsyat yang potensial, Dan luar suka biasa bekerja ya, Pak, ya. sama dan luar biasa. Tadi sudah disampaikan bahwa selain pengalamannya untuk masyarakat, untuk balita, untuk pribadi punya keahlian karena sudah dilatih bagaimana cara menyajikan masakan untuk balita stunting. Ya di samping itu juga ibu balita juga kita merasa yakin bahwa ketika sudah ada edukasi dan pelatihan, jadi ibu balita juga tahu bagaimana cara menyajikan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi alhamdulillah tidak hanya sekedar untuk masyarakat, untuk kader, dan kita semua juga tahu, dan saya sangat senang sekali Karawang Kulon dijadikan tempat percontohan program dahsyat. Wah, Ya. bener tuh. Ya. Jadi program dasar contohnya di Di Karawang Karawang Kulon. Kulon. Gitu. Wah, iya. Nah. Jadi harapan saya ke depan, komitmennya kemarin juga kita sama kader bahwa kita pengen melanjutkan kembali, Oke. ya, ingin melanjutkan kembali, tetapi kita terkendala dengan masalah pembiayaan. Kalau dari fasilitas, sarana sudah ada, dapur sehatnya, kemudian dari sumber daya manusianya, kadernya juga sudah dilatih, matang. sudah mapan, Iya. dan kita hanya terkendala masalah pembiayaan. Oleh karena itu kita berharap pada kesempatan ini barangkali ada para pelaku usaha, pengusaha yang memang komitmen ingin bagian daripada pemerintahan, yaitu dalam hal percepatan dan penanganan angka stunting, khususnya di Karawang Kulon, umumnya di Indonesia, ya, di Kabupaten Karawang. Jadi berharap ini terus dilanjutkan. Iya, agar Dan tidak ada lagi ya Pak, Ada anak tidak lagi stunting stunting. lagi. Jadi zero Jangan stunting. gitu. Benar. Dan Oke. langkah-langkah mungkin dari jangka panjang, jangka pendek kita akan istilahnya menginformasikan, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada pelaku usaha untuk sama-sama berpartisipasi dalam hal istilahnya ada sedikit bantuan untuk kita sehingga kegiatan ini terus berlanjut gitu. Kemudian hal lainnya juga dalam jangka pendek kita ingin menunjang program ini, misalkan dengan apa? Dengan cara kita di kelurahan punya rumah bibit. Berarti untuk mendukung masak itu salah satunya ada rumah bibit, nanti kita bisa nanam apa di situ. Iya. Kemudian di kelurahan juga ada namanya hidroponik. Oh iya Ya. ya, jadi Nah. kebun tumbuhan hidroponik ya. Jadi misalkan nanam menanam langsung bayam, memasak di situ juga, menanam Iya. kangkung, langsung dan lain sebagainya, cesin, pakcoy, Pokcai. ya. Iya, Pakcoy. Jadi ketika itu kita sudah ada fasilitasnya, tinggal nanti hal lain seperti kita
buat beli lauk pauknya, Tambahan lainnya. tambahannya gitu. Oke. Pokoknya kita berharap, kita komitmen ingin melanjutkan, tetapi mudah-mudahan ada sukarelawan, para dermawan yang ikut mensupport untuk kegiatan ini seperti PT Nestle dan tak lupa PT Speak Indonesia Speak yang Indonesia. telah mendampingi para kader sehingga para kader ini sudah punya keahlian. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Umi udah mau berbagi ceritanya dan juga pengalamannya, terus juga ilmu-ilmunya. Bapak juga terima kasih Pak udah Ya, berkenan untuk sama-sama. hadir ya bersama Kansa untuk masuk ke podcastnya Ratus Satpel. Baik, Kansa langsung closing statement aja. Jadi terima kasih sebelumnya untuk pihak-pihak yang sudah bekerja sama dan mengkontribusikan apapun yang telah diberikan kepada Karawang Kulon, tim Dasyat untuk menekan angka stunting bersama kader dan juga DPPKB Karawang. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu nih ada apa dan gimana caranya untuk menurunkan angka stunting. Yang tadi ibu-ibu udah pernah ngalamin nih, boleh nanti di-share kemana, langsung aja ke bawah. Ada Instagramnya Karawang Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karawang Kulon. Oke. Ada satu lagi yang Apa perlu Pak? saya sampaikan. Boleh. Lupa, saya tidak mengucapkan terima kasih Iya. khususnya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati, Wakil Bupati, kemudian dinas-instansi terkait DPPKB yang ya. langsung DPPKB, kemudian koordinator Satpol KB, Penyuluh KB, terlupa juga Bu Camat Iya, Ya, Bu Camat. yang sudah Yang- mensupport kita, kemudian para kader, Puskesmas. ya lupa Puskesmas. Karawang Terima Kulon. kasih atas dukungannya sehingga Karawang Kulon bisa ikut serta dalam hal penanganan stunting ya. Mudah-mudahan ke depan ini terus berlanjut dan jadi di Karawang tidak ada lagi Stunting. balita yang stunting. Jadi gitu. Oke, siap itu dilengkapin tuh terima kasihnya. Jadi mungkin dari semua yang udah dibicarakan teman-teman bisa ambil manfaatnya dan juga apa yang masih ingin diketahui untuk menjaga tetap menzerokan angka stunting ya dan menekan angka anak bayi stunting. Boleh langsung aja kita sharing-sharing. Mungkin sekian dari Kansa. Terima kasih udah nonton dari podcast Road to Satpel ini. Balik lagi nanti kalian akan nonton dengan konten-konten yang berbeda di DPPKB Karawang. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.